Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, politik itu nggak selalu di gedung DPR. Kadang ada di kampus, di koperasi RT, bahkan di tarekat. Bedanya, kalau di DPR itu rebutan kursi. Kalau di tarekat, rebutan kursi, tapi kursinya ada di depan Ka'bah. Jadi, tahun 1990 sampai 2000, Rois Am Jatman itu Kiai Ahmad Muthohar. Beliau ini alim, disegani, dan kalau ngomong, rasanya kayak lagi ikut pengajian, bukan rapat organisasi. Adem, ayem, tentram. Tapi namanya organisasi besar, lama-lama ada yang mulai gatel pengen ganti pimpinan. Biasanya kan kalau mau ganti itu lewat pemilihan, voting. Nah, di sini caranya lebih syar'i, yaitu mengumrohkan lawan politik. Pas mau muktamar tahun 2000, ada 11 kiai penting, tokoh kunci yang mendadak dapat undangan umroh. Bayangin, ini bukan kiai biasa. Kalau di DPR, ini kayak 11 anggota fraksi yang bisa nentuin presiden. Kalau di game catur, ini semua bidak, kuda, benteng, menteri langsung diangkut keluar papan. Strateginya cerdas, bikin lawan nggak bisa hadir, tapi tetap kelihatan islami. Kalau di politik disebut money politics, di sini holy politik. Bahkan lebih suci dari white collar crime. Ini white ihram crime. Coba bayangin percakapannya waktu itu. Bro, kita harus pastiin Rois Am ganti. Oke, kita beli suara. Nggak usah, kita beli tiket. Dan tiketnya bukan kereta, tapi pesawat ke Jeddah. Kalau bisa, pulang-pulang langsung bawa air Zamzam sama foto depan Ka'bah. Mbah Maimun waktu cerita ini ke Gus Hasanain Meranggen bilang, terus beliau mengisahkan bahwa ketika tahun 2000 itu ada kiai-kiai yang diumrohkan. Nah, ada di situ juga dilengkapi oleh cerita yang lain di putranya Kiai Rofi'i Gus Tamid itu Karangawen bercerita juga di tahun 2017 beliau sowan Mbah Mun dengan versi lebih komplit lagi. Dia mengatakan yang diumrohkan itu 11 orang kiai. Satu yang disebutkan Mbah Maimun Zubair, Mbah Maimun sama Gus Tamid itu cerita, "Cung, Jatman iku donya, Cung." Artinya apa maksudnya? Ya itu tergantung niatnya orang di situ ya, di mana-mana itu kan, dunia gitu kan. Nah, karena beliau menyikapi peristiwa itu, beliau berpendapat Jatman itu dunia gitu. Karena terjadi muktamar, tapi kiai ada 11 kiai yang secara kasepuhan itu harusnya hadir, tidak dihadirkan, justru malah diumrohkan itu. Dalam tanda kutip ya oleh pihak Pekalongan itu. Kan. Nah, ini 11 orang kiai ini yang disebutkan Mbah Maimun itu Mbah Maimun sendiri, Mbah Ahmad Muthohar selaku Rois Am, kemudian Kiai Lutfi Hakim. Jadi yang disebutkan 3 nama ini menurut Gus Tamid itu. Artinya ini orang-orang yang sentral yang ketika barangkali hadir di acara muktamar itu kemudian Habib Lutfi nggak jadi. Jadi umrohnya itu lama katanya Mbah Mun. Artinya ketika kembali muktamar sudah selesai. Betul. Yang jadi Pekalongan itu. Jadi politisasi berarti ya Gus ya. Nah ini namanya kudeta dan Mbah Mun sendiri ngomong kudeta. Singkat cerita, karena 11 kiai itu umroh, yang hadir di muktamar tinggal yang setuju sama calon pengganti. Akhirnya, Habib Lutfi terpilih jadi Rois Am. Kalau di film ini endingnya dramatis, tapi di sini endingnya adem ayem. Karena semua bisa bilang, ini bukan kudeta, ini musyawarah, yang kebetulan pesertanya kita atur. Yang bikin saya tepok jidat. Orang-orang yang tahu cerita umroh masal ini masih setia dukung sampai 23 tahun kemudian. Kalau ini bukan loyalitas, ini namanya Stockholm Syndrome spiritual. Diculik hati dan pikirannya, tapi makin cinta sama penculiknya. Singkat cerita, Habib Lutfi memimpin dan hampir lebih 20 tahun beliau mimpin Jatman. 20 tahun cuy. Cukup buat bikin beliau jadi epicentrum tokoh sufi dunia. Tapi menjelang akhir kepemimpinannya, muncullah geger nasab, makam palsu, sejarah palsu, dan Habib Lutfi terindikasi dalam pemalsuan makam dan sejarah. Masyarakat Nahdliyin mulai gerah, tuntut Jatman ganti pemimpin.
PBNU pun turun tangan. Alasan resminya, selama ini Jatman nggak pernah bikin laporan tahunan, acara organisasi, muktamar, apalah. Akhirnya BBNU gelar muktamar. Apalah cur. Tindakan PBNU ini dianggap sebagai kudeta kepemimpinannya Habib Lutfi. Selama 20 tahun lebih masih bisa bilang, saya dikudeta. Bukannya taslim nerima keputusan PBNU, beliau malah bikin organisasi baru namanya Jatma, ngaku masih NU, tapi nggak di bawah payung NU. Beda jauh sama kiai-kiai Nusantara dulu. Waktu dikudeta pakai strategi umroh massal, mereka nggak bikin Jatman tandingan, mereka masih barang yang kuyung Jatman. Itu bedanya. Dulu rebutan kursi di depan Ka'bah, sekarang rebutan Ka'bahnya sekalian. Takbir. Nomor selajengipun para syekh para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yaitu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah, tidak dengan gabukan, bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia. Dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trah Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami.
Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar